Setelah kita selesai membuat database dan mencoba untuk menambah, mengubah, dan menghapus data dari database menggunakan PHP selanjutnya kita akan mencoba untuk menghubungkan website yang sudah kita buat dengan database yang ada atau yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, di sini kita kan sudah punya database namanya belajar database dan memiliki tabel dengan nama siswa. Sekarang kita coba buat folder PHP baru, misalnya kita letakkan di sum htdoc, kan sebelumnya kita folder namanya belajar PHP 1. Sekarang kita buat folder baru namanya belajar CRUD. Nah, kenapa kok CRUD? CRUD itu merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete, di mana create itu menambahkan, read untuk melihat data, U untuk update, dan D-nya itu delete. Kemudian kita kembali, buka Sublime kita buka file, open folder, folder yang sudah kita buat tadi dengan nama belajar CRUD, kita select folder. Oke, yang sebelumnya kita tutup, karena kita akan menggunakan folder yang belajar CRUD ini. Nah, tahap pertama adalah kita pasti buat dulu file baru, kita simpan dengan nama misalnya index.php. Jadi index.php ini kenapa diberi nama index? Karena index adalah halaman pertama yang akan diakses ketika kita membuka alamat website. Jadi kita akan bukanya dengan localhost belajar CRUD ya, localhost/belajar CRUD. Nah, ketika kita enter, otomatis dia akan langsung membuka halaman index.php. Nah, pada halaman ini kita buat kode HTML biasa. Misalnya kita beri titelnya data siswa. Nah, misalnya seperti itu. Lalu kita mau buat tabel baru. Oke, di sini kita buat H2 saja. Misalnya data siswa berprestasi. Oke, lalu kita buat TR, kemudian TH untuk judulnya. Yang pertama kita masukkan nomor, yang kedua kita memasukkan nama, yang ketiga kita memasukkan email, yang keempat kita masukkan jenis kelamin, yang kelima kita masukkan alamat. Oke, lalu di sini ada TR baru, kita buat TD untuk nomor, nama, email, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, jika kita simpan, kemudian kita refresh untuk tabel, ini kita kasih border ya, supaya terlihat ya. Kita beri border 1. Kita refresh, nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, niatnya kita akan menampilkan data yang ada di sini, data yang ada di dalam tabel siswa, ke dalam aplikasi yang sudah kita buat, atau website yang kita buat. Cara yang pertama, kita harus membuat atau membuat satu file untuk koneksi. Kita buat file baru, klik kanan new file di sini, simpan dengan nama koneksi.php. Nah, untuk koneksi PHP ini kodenya sangat sederhana, yaitu dengan membuka kode PHP. Kemudian kita buat $koneksi sama dengan. Ya, ini terserah kalian membuat variabelnya apa aja. Kalau di sini saya membuat variabel dengan nama koneksi supaya gampang. Koneksi sama dengan MySQL connect. MySQL connect. Nah, di sini kita buat MySQL connect, kemudian kita pilih hostnya. Di sini hostnya localhost. Ini adalah settingan default dari sum, passwordnya root, dan username-nya root maksud saya, dan passwordnya kosong, serta pilih database-nya. Database-nya kita bernama belajar database. Oke ya. Kita tambahin ordai. Ordai ini adalah pesan yang muncul apabila database gagal dikoneksikan. Database gagal dikoneksikan. Oke. Setelah selesai membuat file koneksi, kita bisa mengecek apakah koneksi kita benar atau tidak dengan cara mengakses di websitenya. Misalnya di belajar CRUD, koneksi PHP kita cek. Oh maaf, huruf P-nya kelebihan. Oke, nah. Oh sorry, ada titik koma di belakang. Nah, apabila kodenya muncul kosong bersih seperti ini, berarti koneksinya sudah benar. Kalau misalnya salah settingan, contoh, misalnya di sini saya buat belajar database. Nah, pakai S nih di belakang. Berarti database-nya nggak ada kan? Nanti kita refresh, dia error tuh. Oke ya, di sini akan muncul pesan error nih, karena belajar database-nya unknown atau tidak diketahui.
Oke ya. Nah, ini kita hapus, otomatis akan benar, maka akan hilang. Baik ya. Setelah selesai membuat koneksi, ini sudah berhasil membuat koneksi. Selanjutnya kita kembali ke indeks PHP dan di paling atas saja, supaya kita tidak lupa, kita panggil koneksi titik PHP dengan cara include. Nah, include ini fungsinya adalah memasukkan file lain ke dalam file PHP kita. Di sini kita akan masukkan koneksi titik PHP. Kita simpan, terus kita coba buka. Jadi kita hapus saja, otomatis dia akan ke indeks. Nah, tidak ada error sama sekali, berarti sudah sesuai untuk koneksinya sudah masuk. Nah, untuk menampilkan data, di sini saya akan mencoba menampilkan dengan menggunakan while. Caranya bagaimana? Ya, kita jalankan kode sintaks SQL, kemudian data yang kita dapat, kita looping dengan menggunakan while. Langsung saja kita praktekkan. Kita buat kode PHP di antara TR, atau di antara tutup TR dan tutup table. Jadi kita akan mengulang TR yang ada di sini. Pertama, kita buat variabel untuk query-nya terlebih dahulu. Misalnya, di sini saya buat variabel namanya query. Sama dengan mysql query. Nah, di sini MySQL query fungsinya adalah untuk menjalankan kode query. Nah, kode query itu kode apa? Kode query adalah kode atau sintaks yang kita gunakan untuk dijalankan di database atau di MySQL. Langsung saja kita masukkan $koneksi atau yang disebut ini adalah koneksi yang ada di sini. Nah, ini harus sama nih. Nah, variabelnya kalau misalnya di sini A, ya berarti di situ juga variabelnya $A. Kemudian kita petik dan tuliskan kode SQL-nya. Kodenya untuk menampilkan data adalah select bintang. Itu untuk menampilkan semuanya. From, nah nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah siswa. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya lupa nama tabelnya apa, di sebelah kiri ini ada siswa. Oke ya. Setelah selesai untuk query, selanjutnya kita looping datanya menggunakan while. While $data sama dengan mysql fetch array. Nah, setelah datanya kita panggil, selanjutnya kita tampung ke dalam variabel data $query. Nah, terus kurung kurawalnya ini kita hapus. Nah, tadi bawah kan sudah membuat kurung kurawal. Nah, kita letakkan di sini. Nah, jadi di sini datanya akan mengulang sebanyak data yang didapat. Selanjutnya, di TD-nya, TD pertama, kita mau tampilkan ID-nya saja. $data dalam array, ID, siswa ya. Oke, kemudian kita pastekan dulu, kita copy dan paste. Nah, terus kita menampilkan nama, berarti ini nama. Jadi, yang ada di dalam sini, dalam array data ini, itu berisi key-nya adalah judul dari kolomnya, atau nama kolom nih. ID siswa, nama, email, jenis kelamin, dan alamat. Di sini, kita menggunakan nama, email, jenis kelamin, dan yang terakhir adalah alamat. Oke ya, kita simpan dahulu, jangan lupa kita Ctrl S. Kemudian kita buka data siswa, kita refresh. Nah, otomatis data yang ada di database ini akan ada di sini. Oke ya, kita refresh, otomatis data ada. Kalau misalnya kita hapus datanya, misalnya data rainbow, ini kita hapus di sini, kan hilang, tinggal 2. Nah, ini kita refresh, otomatis akan ada 2 data. Lalu, di sini kan nomornya kita tampilkan berdasarkan ID-nya. Sedangkan ID itu dia tidak akan berulang. Kalau misalnya datanya dihapus, otomatis nomornya nggak berurut dong. Bagaimana cara membuat berurut? Ya kita tinggal buat saja variabel increment. Misalnya kita buat variabel namanya i sama dengan 1. Kemudian di bawah sini sebelum ditutup, kita buat i++. Maksudnya i++ adalah i ditambah 1. Jadi yang kita tampilkan bukan data ID siswa, tapi $i. Ketika kita refresh, otomatis datanya akan berurutan. Kalau ada 3, nanti akan 1, 2, 3.
dan seterusnya. Contoh deh, kita tambah baru deh. Untuk datanya, misalnya namanya Rianto, emailnya riantorian@gmail.com misalnya. Ini aja lah. Kemudian kita pilih laki-laki, alamatnya ke Metro Barat. Nah, ini kita go. Kan kalau di sini dia ID-nya 5, tapi kalau kita refresh, dia kan urutan ketiga. Jadi, seperti itu untuk menampilkan data menggunakan database. Nah, di sini, select from, itu untuk menampilkan data, siswa berarti tabel siswa. Terus bagaimana caranya kalau kita mau mengurutkan data? Oke, kita tinggal tambahkan aja di belakang, order by. Nah, order by apa? Mau diurutkan berdasarkan apa? Contoh, kita merutkan nama ASC. Nah, maksudnya nama ASC adalah kita urutkan berdasarkan nama huruf ascending atau huruf A sampai Z. Dari A dulu baru ke Z. Nah, kita refresh. Tuh. Dini, Dono, baru Rianto. A sampai Z. Nah, kalau misalnya mau kebalikan, ya udah kita tinggal tuliskan saja DESC. Atau descending. Tuh, Rianto, Doni, dan Dini. Untuk nomor tetap, tapi urutannya berbeda. Misalnya kita mau urutkan apa? Berdasarkan apa? Misalnya mau urutkan berdasarkan jenis kelamin, ya udah tinggal tulis saja. Berarti order by jenis kelamin. Kemudian kita refresh. Nah, otomatis akan berurutkan berdasarkan jenis kelamin yang descending. Huruf P dulu, baru huruf L. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk menampilkan data. Cara untuk menampilkan data dengan menggunakan database. Untuk video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menambah data, mengubah, dan menghapus data.